Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Yayu Trisnawati. Saya ingin mempresentasikan tugas dan mata kuliah filsafat dan ilmu logika aliran kritisisme. Kritisisme. Asal mula munculnya aliran kritisisme berawal dari pendirian rasionalisme dan empirisme yang bertolak belakang. Rasionalisme berpendirian bahwa rasio merupakan sumber pengenalan atau pengetahuan, sedangkan empirisme berpendirian sebaliknya, bahwa pengalaman menjadi sumber tersebut. Immanuel Kant 1724-1804 berusaha mengadakan penyelesaian atas pertikaian itu dengan filsafatnya yang dinamakan kritisisme, aliran yang kritis. Kritisisme menurut bahasa berasal dari dua kata, yaitu kritis berarti beralasan dan reflektif, sedangkan isme adalah suatu aliran pemikiran-pemikiran. Kritisisme menurut istilah adalah aliran pemikiran yang beralasan dan reflektif berdasarkan batas-batas kemampuan rasio sebagai sumber pengetahuan manusia. Tokoh kritisisme adalah Immanuel Kant 1724-1804. Ia lahir di Königsberg, Prusia Timur, Jerman. Pikiran-pikiran dan tulisan-tulisannya yang sangat penting dan membawa revolusi yang jauh jangkauannya dalam filsafat modern. Kritisisme. Karakteristik kritisisme dapat disimpulkan dalam 3 hal. 1. Menganggap bahwa objek pengenalan itu berpusat pada subjek dan bukan pada objek. 2. Penegasan tentang keterbatasan dan kemampuan rasio manusia untuk mengetahui realitas atau hakikat sesuatu. Rasio hanya mampu menjangkau gejalanya. 3. Menjelaskan bahwa pengenalan manusia atas sesuatu itu diperoleh atas perpaduan antara peranan unsur a priori yang berasal dari rasio serta berupa ruang dan waktu dan peranan unsur a posteriori yang berasal dari pengalaman yang berupa materi. Kritisisme. 1. Kritik atas rasio murni. Menurut Kant ada 3 tahap pengenalan, yaitu A. Pada taraf indera. Unsur a priori itu sudah terdapat pada taraf indera. Dalam pengetahuan indrawi ada 2 bentuk a priori, yaitu ruang dan waktu, dan keduanya berakar dalam struktur subjek sendiri. Akal budi. Pengenalan akal budi juga merupakan antara bentuk dengan materi. Materi adalah data-data indrawi dan bentuk adalah priori yang terdapat pada akal budi. Bentuk a priori ini dinamakan Kant dengan istilah kategori. C. Pada taraf rasio. Rasio membentuk argumentasi dengan dipimpin oleh 3 hal, yaitu jiwa, dunia, dan Tuhan. Ide menurut Kant adalah cita-cita yang menjamin kesatuan terakhir dalam bidang gejala psikis atau jiwa, kejadian jasmani atau dunia, dan segala-galanya yang ada Tuhan. Ketiga, ide ini mengatur argumentasi dalam pengalaman. Rasio praktis. Rasio praktis adalah rasio yang mengatakan apa yang harus kita lakukan, atau dengan kata lain, rasio yang memberikan perintah kepada kehendak kita. Terdapat 3 postulat dari rasio praktis, yaitu kebebasan berkehendak, immoralitas jiwa, dan adanya Tuhan. 3. Kritik atas dasar daya pertimbangan. Maksudnya, kritik ini adalah dengan menggunakan konsep finalitas atau tujuan. Finalitas bisa bersifat subjektif dan objektif. Finalitas yang bersifat subjektif yaitu manusia mengarahkan objek pada diri manusia sendiri, sedangkan finalitas yang bersifat objektif itu keselarasan satu sama lain dari benda-benda lain. Sekian persentase dari saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.